Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Amma ba'du. Mari kita lanjutkan kajian kitab Ihya Ulumuddin. Masih kelanjutan penjelasan tentang perumpamaan yang dibuat oleh Imam Ghazali, yaitu terhadap hati bersama tentara-tentara batiniah. Artinya di dalam penjelasan kali ini kita akan menjelaskan tentang hati itu diumpamakan oleh Imam Ghazali seperti apa. Begitu juga tentara-tentara itu diumpamakan oleh Imam Ghazali seperti apa. Sehingga ini semua agar bisa mudah dipahami dan dimengerti oleh kita semua ketika kita mengaji tentang hati dan bala tentaranya. Oleh sebab itu mari kita ikuti bersama kajian kitab Ihya Ulumuddin, yaitu tepatnya pada halaman 6 ini, bahwa wanahnu, kata Imam Ghazali, nuqarribu, berusaha mendekatkan, zalika, akan perumpamaan hati. Jadi Imam Ghazali nanti akan mengumpamakan ya hati itu seperti apa. Begitu juga beliau akan mengumpamakan tentara-tentara yang ada di dalam jasad manusia itu apa saja dan diumpamakan dengan apa. Maka itu beliau agar mudah dipahami, ila fahmika, agar mudah engkau pahami, beliau membuat tamsil-tamsil, yaitu dengan bisalasati amsilatin, dengan 3 model contoh. Jadi dalam pengertian beliau akan memahamkan kepada kita semua ya terkait dengan ilmunya hati ini ya, ilmunya qalbiyah ini, dengan beliau umpamakan seperti satu misal seperti raja, atau hati itu diumpamakan oleh Imam Ghazali nanti seperti yaitu presiden, sedangkan badan itu sebagai sebagai tentara dohir itu seperti ini, sedangkan nanti yang namanya nafsu ya, hawa nafsu itu diumpamakan oleh Imam Ghazali seperti ini. Begitu juga ghadab, kemarahan itu diumpamakan oleh Imam Ghazali itu seperti ini. Perumpamaan yang dibuat oleh Imam Ghazali ini semua nanti agar mudah dicerna oleh kita dan mudah dipahami oleh kita semua, sehingga tidak kesulitan ya beliau sehingga tidak sulit untuk dipahami dari apa maksud yang ingin disampaikan oleh Imam Ghazali. Ini terkait dengan hati, tentunya bicara masalah hati ya, bicara masalah hati dan bala tentara batiniahnya hati. Al-mithalul awwalu, maka adapun contoh yang pertama, An-nakula, itu an-nakula, kami mengatakan, masalu nafsil insani, adapun perumpamaan jiwa manusia, fi badanihi, di badannya manusia, akni mengendaki, musoneb, yang dimaksudkan dengan jiwa manusia itu apa yang dimaksudkan di dalam pengertian di dalam kitab ini. Jadi di dalam badan manusia itu ada disebut nafsil insan. Ternyata di dalam kitab ini yang dimaksudkan nafsil insan itu adalah akni, menghendaki, Imam Ghazali bin nafsil latifati, dengan yaitu nafsu yang halus. Dalam pengertian adalah bahwa nafsul insan itu sama dengan hati maknanya. Jadi
bukan nafsu hati dalam pengertian di sini itu bukan hati bermakna materi atau daging, hati itu bukan, tetapi lebih kepada sebagai perangkat. Hati berfungsi sebagai alat atau perangkat mikrokosmos ya untuk mengenali alam semesta ini. Ya. Itu yang dimaksudkan dengan hati. Jadi binafsil latifati dengan makna adalah hati yang lembut, yang halus. Beliau mengumpamakan, ya ini mulai masuk sudah, bahwa hati manusia, kolbiyah, manusia yang ada pada diri kita itu kamasali malikin. Itu beliau mengumpamakan seperti yaitu raja fi madinatihi, raja yang menguasai kota, fi madinatihi, di dalam kotanya Malik, wa mamlakatihi, dan di dalam kekuasaan Malik. Jadi yang dimaksudkan bahwa perumpamaannya hati, atau Imam Ghazali mengumpamakan hati kita itu seperti raja ya, raja yang ada di sebuah kerajaan, atau kalau kita istilahkan dengan istilah modern seperti presiden yang ada di dalam sebuah negara. Jadi presidennya itu hati atau rajanya itu disebut hati. Wa mamlakatihi, dan ada di dalam kekuasaannya hati, ada di dalam kekuasaannya Malik. Terus kemudian badan itu sebagai apa? Kalau hati kita itu sebagai diumpamakan sebagai raja, maka fa'innal badana, maka sesungguhnya badan itu mamlakatun nafsi, menjadi wilayah kekuasaannya hati. Jadi badan itu ternyata sebagai mamlakah, wa alamuha, dan sebagai alamnya hati, wa mustaqarruha, dan sebagai tempat tinggalnya hati, wa madinatuha, dan sebagai kotanya hati ya, atau kotanya nafas bermakna hati. Jadi Imam Ghazali ini maksud saya tadi bahwa beliau berusaha mempermudah pemahaman. Jadi istilah kolbiyah itu kemudian ditransfer, dimangkul, dipindah, dengan beliau mengumpamakan bahwa hati itu seperti raja atau seperti presiden, sedangkan badan itu seperti negara atau seperti kerajaan. Terus wajawarihuha, maka ada pun jawarih, anggota-anggota tubuh, waqawaha, dan kekuatan-kekuatannya, bala kekuatannya raja atau bala kekuatannya mamlakutun nafsi. Badan ya, anggota badan itu ada tangan, ada kaki ya. Terus kekuatan ya yang ada pada tangan, kekuatan yang ada kaki itu beliau umpamakan bimanzilatis sonai. Beliau umpamakan seperti posisinya para tukang-tukang, wal amalati, dan para pekerja. Jadi tangan kita, kaki kita ya, ini beliau umpamakan seperti pekerja-pekerja yang akan melakukan tugas, yang akan melakukan perintah daripada hati. Satu misal hati bergerak ya, hati bergerak ingin makan, hati itu pengen makan, maka kemudian tidaklah cukup ya, akan terpenuhi keinginan daripada hati untuk makan, untuk memenuhi kebutuhan badan untuk makan, kalau tanpa dibantu oleh anggota tubuh yang lain. Satu misal tangan, maka tangan ketika ada keinginan makan, maka tangan itu kemudian mengambil. Lah, itu namanya anggota tubuh namanya. Lah, anggota tubuh itu ya, oleh Imam Ghazali itu diumpamakan seperti para pekerja-pekerja ya, para pekerja yang akan melakukan tugas-tugas dari perintah seorang raja ya. Raja itu tentu yang disebut dengan hati tadi. Sudah. Wal quwatul aqliyatul mufakkiratu, sedangkan kekuatan ada lagi
Ya, ada lagi kekuatan akal yang selalu berpikir, yang selalu melakukan pemikiran-pemikiran, perenungan-perenungan. Ya, kekuatan akal itu sebagai apa? Tentu manusia itu tidak lepas dari akal, dari berpikir. Manusia itu tidak pernah lepas dari itu. Lah, kekuatan, ya, kekuatan akal yang kita miliki, yang ada pada diri kita itu, oleh Imam Ghazali diumpamakan lahu bagi raja tadi, kal musyirin nasihi, seperti orang yang memberikan isyarah, an nasihi yang memberikan nasihat, bak seperti penasihat lah bahasa sederhananya. Jadi kekuatan akal yang berpikir, ya, kekuatan akal yang selalu mempertimbangkan, ya, antara mudarat dan maslahat itu, ya, kekuatan akal itu bagi seorang raja oleh Imam Ghazali diumpamakan seperti kal musyirin nasihi, seperti penasihat. Dan tidak hanya seperti penasihat, wal waziri, bahkan beliau mengumpamakan seperti perdana menteri al-aqili, yang berakal, atau perdana menteri yang berakal atau yang cerdas. Jadi sekali lagi bahwa Imam Ghazali, ya, mengumpamakan hati itu seperti raja, badan kita, badan tubuh ini seperti kerajaannya, seperti kerajaannya. Sedangkan tangan, anggota tubuh yang lain, ya, bagian daripada anggota tubuh itu sebagai balatat, itu sebagai rakyat, sebagai para pekerja, sebagai para tukang-tukang yang akan menyelesaikan kemauan daripada hati. Satu misal ingin makan, maka yang membantu, ya, pertama ingin makan itu adalah tangan, maka tangan itu diumpamakan seperti para pekerja. Sedangkan akal yang selalu berpikir, merenung, ya, yang selalu menjadi pertimbangan, ya, yang selalu mempertimbangkan baik dan buruk. Kekuatan akal manusia yang selalu berpikir itu diumpamakan seperti penasihat atau seperti perdana menteri. Wasyahwatu, dan sekarang syahwat. Syahwat itu posisinya di mana? Sebagai apa? Wasyahwatu, maka adapun syahwat lahu bagi raja, kal abdi su'i, seperti hamba yang jelek, ya, jelibu, yang senengannya menarik, atau ama makanan, wal mirota, dan menyimpan makanan, ilal madinati, menuju ke kota-kota. Syahwat beliau umpamakan seperti apa itu? Beliau umpamakan syahwat kita itu seperti seorang hamba yang jelek. Yang apa itu? Ya, jelibut to'am, yang sukaannya hanya menarik, mengambil makan, hanya senengannya memenuhi kebutuhan dirinya, terus makan, minum, pengen duit banyak, ya, semuanya diambil. Apa menjadi keinginannya harus dikuasai. Setelah dikuasai disimpan, ya, ditumpuk-tumpuk hartanya, wal mirota, ya, itu apa namanya, syahwat, ya, pekerjaannya syahwat seperti itu. Terus sekarang wal wadhabu, marah, tentara marah. Wal wadhabu, adapun wadhab, wal hamiyatu, dan hamiyah atau emosi, lahu bagi raja, bagi malik, itu khasohibis syurtoti, seperti orang yang mempunyai polisi, seperti orang yang mempunyai tentara, seperti keamanan, ya, tentu dia merasa superior biasanya, paling hebat, paling menangan, ya, karena dia merasa punya kemampuan untuk menolak, untuk menangkis, ya, untuk membela diri. Itu ghadab. Jadi ghadab itu diibaratkan seperti, yaitu tentara atau seperti polisi, ya, yang mempunyai kekuatan superior, dan tidak mau ditaklukkan oleh siapapun, ya. Sekarang wal abdul jalib, bagaimana? Wal abdul jalibu, maka adapun hamba, dalam pengertian hamba itu adalah tadi syahwat,
yang diibaratkan seperti hamba yang jelek. Wal abdu, adapun hamba al jalibu yang selalu menarik lil miroti untuk menyimpan makanan, itu kadzabun, mesti banyak bohongnya. Makarun, banyak tipu dayanya. Khodaun, penipu. Khobisun, dan juga jelek. Ya tamatsalu, itu saja masih dia berusaha bagaimana berpenampilan. Ya tamatsalu, ya, hamba yang jelek yang merupakan tamsil daripada hati, yang merupakan yang merupakan tamsil daripada syahwat, itu kadang-kadang berusaha menyamar berpenampilan. Ya tamatsalu, berpenampilan bisuratin nasihi, bak seperti orang yang berpenampilan seperti orang yang memberikan nasihat. Seperti itu gayanya daripada syahwat itu seperti itu. Jadi kalau andaikan kita gambarkan dalam sebuah struktur pemerintahan, ya, hati, ya, komponen-komponen hati dan komponennya itu, kalau kita buat bagan dalam struktur pemerintahan, bahwa hati itu bak seperti presiden, sedangkan badan ini adalah negaranya. Badan itu adalah negaranya. Sementara anggota tubuh itu sebagai rakyatnya. Terus syahwat itu sebagai bendahara. Bendahara itu kan menyimpan uang, ya, menyimpan makanan. Begitu juga ditumpuk-tumpuk, ya, ditumpuk-tumpuk. Bendahara seperti itu, sifatnya seperti bendahara syahwat. Sedangkan ghadab itu diumpamakan seperti keamanan, seperti tentara, seperti polisi, ya. Nah, biasanya ini kalau diumpamakan dalam struktur kenegaraan, ya. Jadi di dalam negara itu, pemerintahan itu ada aparatur negara namanya. Oh, itu ada lagi yang kurang. Akal sekarang akal itu sebagai perdana menteri yang selalu memberikan pertimbangan dan masukan kepada presiden, ya. Sekarang kita lanjutkan bahwa sifat daripada nafsu, sifat daripada syahwat itu senangannya adalah menarik makanan, menyimpan makanan, dan itu selalu kadzab, banyak bohongnya. Tapi gaya itu menyimpan, tapi pada dasarnya dia itu menyimpan untuk kepentingannya sendiri, bukan menyimpan untuk diberikan. Jadi bendahara syahwat itu, kalau diumpamakan seperti bendahara dalam sebuah struktur organisasi, bendahara itu, syahwat itu bendahara yang pembohong, bendahara yang banyak tipu dayanya. Tapi sudah banyak bohongnya, tapi kadang-kadang dia berpenampilan bak seperti orang yang memberikan nasihat. Wa tahta nushihi, di balik nasihatnya itu asyaru, kejahatan, al-hailu, yang menakutkan. Ada kejahatan yang menakutkan di balik nasihat-nasihat daripada syahwat. Wasimmu, ada juga racunnya. Al-qatilu, yang membunuh. Jadi di balik nasihatnya syahwat itu kita harus hati-hati. Masukan-masukan syahwat itu hati-hati, ya. Karena di dalam pada diri syahwat itu, ya, walaupun itu berpenampilan nasihat sepertinya menasihat, tapi pada sesungguhnya dia itu akan, istilahnya orang akan mendorong untuk jatuh orang, biar jatuh ke lubang, ya, biar jatuh ke jurang, biar jatuh ke jurang, ya, ke jurang. Karena apa? Karena dibalik nasihatnya itu dia itu penuh dengan racun yang membunuh. Wasimu al-qatil wadaidanu, maka adapun tingkah lakunya syahwat, wa'adatuhu, dan maksudnya wadaidanuhu, dan tingkahnya al-abdu su, ya, hamba yang jelek itu maksudnya syahwat.
Cuma tetap domirnya karena dalalannya kepada mudzakkar, maka kembalinya kepada abdus su, bukan kepada syahwat. Wa adatuhu, dan kebiasaannya si abdus su. Gimana sih kebiasaannya itu? Munaza'atul waziri, senengannya yaitu menentang kepada menteri, perdana menterinya. Perdana menteri itu dalam hal ini adalah akal. Akal itu sebagai perdana menteri, di mana semua pekerjaan analisa, ya, pekerjaan menteri, perdana menteri itu selalu ditentang oleh yang namanya yaitu syahwat, oleh yang namanya syahwat. Wa adatu, dan adapun kebiasaannya syahwat. Wa adatu, dan adapun kebiasaan abdus su, ya abdus su ya syahwat. Itu munaza'atul waziri, senengannya menentang, ya, protes kepada al-wazir, perdana menteri, dalam ini akal, yang dimaksudkan akal an-nasihi, yang selalu memberikan nasihat, karena akal ini adalah punya tugas selalu memberikan pertimbangan dan nasihat. Loh, itu ditentang apa saja yang ditentang fi aroi, di dalam pendapat-pendapatnya wazir, wa tadbiratihi, dan pengaturannya wazir itu selalu ditentang oleh abdus su. Abdus su itu maksudnya adalah syahwat. Hatta innahu, sampai innahu, sesungguhnya al-wazir, akal itu layahlu, tidak pernah lepas min munaza'atihi, dari pertentangan atau perlawanan, ya, atau dari pertentangannya abdus su wa mu'aradatihi, dan pertentangannya abdus su saatan sejam pun. Jadi bahwa yang namanya syahwat atau yang diumpamakan seperti abdus su, hamba yang jelek itu, dia selalu menentang kepada siapa? Kepada wazir. Siapa wazir itu? Wazir itu adalah al-aqlu, adalah akal. Selalu ditentang. Apa yang menjadi pandangan, ide daripada wazir itu selalu ditentang oleh yang namanya syahwat, atau yang digambarkan di sini seperti abdus su, hamba yang jelek tadi. Ditentang terus. Bahkan wa mu'aradatihi, dan dilawan, ditentang terus. Mu'aradah, ya, ditentang, ya. Saatan, maksudnya tidak ada satu waktu, 1 jam pun untuk istirahat yang namanya wazir, selalu ditentang, terus ditentang. Sepanjang akal itu masih konsisten, ya, akal itu masih konsisten, masih membela kebenaran hati, itu akan selalu ditentang oleh yang namanya syahwat atau abdus su. Kama, sebagaimana juga, ini pengumpamaannya hati. Tadi hati diumpamakan seperti raja, sekarang hati diumpamakan kama, sebagaimana annal waliya, sesungguhnya wali. Ini hati itu diumpamakan seperti penguasa. Fi mamlakatihi, di dalam kekuasaannya wali. Idza kana, apabila ada siapa wali itu mustaghnian, cukup, ya, tidak butuh kepada bantuan-bantuan. Bi tadbiratihi, di dalam mengatur siapa wali, di dalam pengaturan wali. Bi wazirihi, cukup dengan perdana menterinya wali, tidak perlu butuh yang lain. Ketika hati ini sudah cukup mampu mengatur dan memanage, hati itu sesungguhnya sudah tidak perlu minta bantuan-bantuan kepada siapapun. Tentu kalau dengan akal, tetap akal ini karena sebagai perdana menteri, ya, tetap fi tadbiratihi, di dalam pengaturannya wali, biwazirihi, dengan perdana menterinya wali, wa mustasyiron, dan juga memberikan isyarah lahu, yang dimiliki oleh wali. Jadi kalau sudah wali atau dalam hal ini penguasa, nah, penguasa itu ini perumpamaan kedua, ya, bukan bagian kedua, tapi perumpamaan kedua. Selain bahwa hati itu seperti malik raja, bahwa di dalam perumpamaan yang lain Imam Ghazali mengumpamakan
bahwa hati itu seperti penguasa. Apabila penguasa itu apabila sudah mampu ya mengatur ya biwaziri dengan perdana menterinya sudah wa mustasyiron dan kali memberikan isyarah lahu bagi raja bagi wali bagi penguasa tadi wa muridon dan mengu atau apa ya wa muridon dan menolak wa muridon dan takrid menentang ya menolak artinya an isyarati yaitu hadal abdil khabisi ya kalau sudah punya kemampuan kuat ya raja wah ya raja apa namanya penguasa ini pengumpamannya hati itu seperti penguasa al-wali kalau di atas tadi seperti raja kalau sudah yang namanya penguasa itu mampu menguasai kekuasaannya mampu mengatur ya di dalam menjalankan kekuasaannya dengan perdana menterinya maka raja itu sudah tidak butuh ya harus menghindarkan dari isyarat hadal abdil khabisi dari petunjuk hamba yang jelek dalam hal ini adalah nafsu mustadilan dengan menunjukkan dalil mustadilan khali minta butuh, minta dalil, minta bukti bi isyaratihi dengan isyarahnya yaitu bi isyaratihi dengan isyarahnya penguasa al-wali fi an-nasawaba fi di dalam an-nasawaba sesungguhnya yang paling benar di dalam menghadapi syahwat itu bagaimana yang paling benar anna sawwafa bahwasanya yang paling benar untuk menasihat fi naqi diraihi yaitu menolak pandangan-pandangan daripada abdussu adalah syahwat ya sudah begini saja ya, kalau kita sudah punya kemampuan istilahnya bahwasanya wali apa penguasa atau hati itu sudah punya kemampuan mengatur dan tidak diatur maka tidak perlu minta bantuan kepada kepada syahwat atau abdussu bahkan kalau bisa yang namanya abdussu ya, hamba yang jelek atau syahwat itu singkirkan saja kalau dia berpendapat memberikan masukan tidak usah diterima karena apa? Karena syahwat atau abdussu itu dalam bentuk apapun itu dia tidak pernah ya, memberikan masukan yang benar. Jadi andaikan dia ngomong benar itu hanya pura-pura itu pura-pura ya. Yang namanya syahwat itu pura-pura. Maka itu fi anna sawaba fi naqidi ra'yihi bahwasanya yang paling benar dalam rangka untuk menolak pendapatnya abdussu addabahu maka ajarilah etika kepada yaitu ajari aja dia kalau tidak tahu etika addabahu maka ajarilah akan abdussu atau abdul khabis hamba yang jelek tadi siapa sahibu syurutatihi yaitu yang mempunyai polisi yang punya kekuatan biar dia jadi biar syahwat itu ya biar diatur oleh wadok biar diatur ya biar diatur wasasahu dan mengatur apa sahibus syurti kepada mengatur siapa sahibus syurti yaitu polisi kepada siapa namanya kepada abdul khabis ya hamba yang jelek liwazirihi kepada perdana menterinya raja kepada perdana menterinya penguasa tadi ajari saja ya biarkan ditangkap oleh polisi oleh keamanan kalau nafsu kalau syahwat sekali lagi kalau syahwat itu macam-macam sudah tangkap itu siapa yang menangkap adalah sahibus syurta yaitu wadab dalam hal ini
kemudian diatur, diserahkan kemudian kepada Perdana Menteri. Sudah serahkan nanti kepada Perdana Menteri. Wa ja'alahu, dan kemudian menjadikan siapa, yaitu wali. Wa ja'alu, dan menjadikan siapa penguasa kepada Abdul Khabis, hamba yang jelek tadi, menjadikan mu'tamiron manut, ya, mu'tamiran manut lahu kepada wazir. Karena tadi itu bahwa hamba yang jelek itu tadi diajari etika oleh keamanan dalam ini wodok, dan kemudian diatur oleh sang penguasa yang kemudian diserahkan kepada Perdana Menteri. Wajalau, dan menjadikan siapa raja, akhirnya jadilah yang namanya Abdul Khabis itu, hamba yang jelek atau syahwat itu, mu'tamiran menjadi manut. Manut kepada siapa? Lahu, kepada wazir. Musalliton, dengan menguasakan, memasrahkan, min jihati, dari tangannya wazir, lalu dari sisinya wazir, al-ahadal Abdul Khabisi, terhadap hamba yang jelek ini. Wa adbai, dan pengikut-pengikutnya hamba yang jelek, wa ansorihi, dan penolong-penolongnya hadal Abdul Khabis. Hatta yakuna, lah ini kalau seperti itu, hatta yakuna, sehingga menjadi siapa al-abdu, hamba tadi, dalam hal ini hamba itu adalah syahwat, sehingga menjadi apa? Menjadi masusan, yaitu diatur. Karena syahwat itu selalu ngatur. Sebelum-sebelumnya ini kalau tidak ditaklukkan syahwat itu, dia selalu mengatur. Maka ketika sudah seperti ini, jadi hati tidak bisa dipengaruhi oleh syahwat, karena memang hatinya punya kekuatan yang dahsyat, punya power, karena hatinya bersih memang. Jadi pada qalbiyah diri seseorang itu memang hatinya bersih, sehingga kebersihan hati itu menjadi power. Ya, ketika sudah punya power karena bersihnya hati itu, mungkin karena banyak berzikir kepada Allah, banyak baca Al-Qur'an, banyak takarub, muqarabah, banyak mendekatkan diri kepada Allah, sehingga itu menjadi sebuah power tersendiri. Nah, ketika ada masukan yang mau diberi, ada masukan atau nasihat-nasihat yang akan diberikan syahwat ditolak nasihat-nasihat. Ya. Itu gambarannya seperti itu. Sehingga kalau seperti itu, hati itu tidak bisa mengatur. Akhirnya hati itulah yang diatur oleh sang raja. Hati. Akhirnya syahwat itu yang akan diatur oleh sang raja. Ya, sang raja dalam hal ini hati. Ya, saya ulangi. Ketika hati itu sudah mempunyai power yang kuat, maka dia tidak akan bisa dipengaruhi. Oleh siapa? Oleh syahwat. Karena syahwat itu berusaha mempengaruhi. Mempengaruhi melalui siapa? Itu biasanya melalui wazir. Dalam hal ini adalah akal. Akal selalu diserang. Tetapi karena akal ini sudah kuat, ya, karena sudah diwanti-wanti oleh qalb, oleh raja, oleh hati, ya. Karena apa? Karena kita harus tahu bahwa sesungguhnya posisi wazir dalam hal ini akal itu tidak pernah berdiri sendiri. Akal itu tergantung kepada raja. Kalau rajanya kuat, maka akal akan menguatkan kekuatan daripada raja. Kalau rajanya lemah, kalau rajanya rusak, kalau hatinya rusak, maka akal itu akan ngakal-ngakali, akan nutup-nutupi, akan kebohongan hati, akan kejahatannya hati. Ya, jadi akal itu sesungguhnya tergantung kepada hati nuraninya seseorang itu. Kalau sudah seperti itu kuat, ya, maka itu ketika sudah kuat, ya, yang namanya hati sebagai penguasa atau sebagai raja itu kalau sudah kuat, yang kemudian kekuatannya didukung oleh akal, ya, maka saat itu tadi saya katakan bahwa yang namanya syahwat itu ingin berusaha menyerang kepada akal atau kepada wazir. Karena wazirnya juga sudah kuat,
maka akhirnya akhirnya syahwat itu tidak punya tempat untuk mempengaruhi, sehingga lambat laun hatta yakunal abdu, sehingga ada siapa al abdu, hamba yang jelek dalam ini syahwat itu masusan, ya, diatur akhirnya, la saisan, tidak mengatur, wa makmuran, dan akhirnya diperintah yang namanya syahwat itu atau abdus su' tadi, mudabbaron, makmuran diperintah, mudabbaron, dan juga diatur, la amiron, tidak memerintah yang namanya abdus su', mudabbiron, dan juga tidak mengatur. Akhirnya nafsu itu sudah diatur, ya, nafsunya itu akhirnya ketika nafsu sudah tidak bisa mengatur, maka dia diatur. Kalau nafsu itu tidak bisa memerintah, maka dia diperintah, karena sudah lemah, tidak kuat nafsu ini. Kalau sudah seperti ini, pengibaratannya adalah seperti sebuah negara, ya, tadi perumpamanya bahwa yang namanya hati itu seperti presiden, sedangkan badan ini seperti negara, aparaturnya itu ada, yaitu perdana menteri, yaitu akal, terus ada bendahara yang namanya syahwat, ada yang tentara, keamanan yang namanya ghadab. Nah, ketika posisi hati itu kuat, posisi hati itu bagus di dalam mengendalikan negara itu, mengatur negara itu, istiqomah, maka akan menjadi berdiri tegak, ya, amru baladihi, urusan negara itu menjadi istiqomah, artinya menjadi lurus, tidak goyang, ya, tidak bergejolak di situ, istiqomah, maka menjadi tegak lurus persoalan, wantadoma, dan menjadi rapi, tersusun al-adlu, keadilannya bisa bagi karena sebab hati yang baik, hati yang suci, atau karena rajanya, karena presidennya yang bagus, yang pinter, yang bisa mengelola, mengatur di dalam aparaturnya tadi. Bagada demikian juga an-nafsu, maka adapun nafsu, dalam hal ini nafsu itu juga tetap hati. Mata ista'anat, manakala minta tolong, an-nafsu, hati, bil akli, kepada akal, wa atibat, dan mengajarkan toto kromo nafas, bihamiyatil ghadabi, dengan yaitu panasnya marah, wasalatotha, dan menguasakan hati akan hamiyatal ghadab ala syahwati, kepada syahwat, wasta'anat, dan minta tolong hati biihdahuma, dengan salah satu dari keduanya, alal ukhra, terhadap yang lain, tarotan, kadang-kadang, bi antuqallila, dengan cara mempersedikitkan yaitu hati, martabatal ghadabi, yaitu tingkatan marah, tingkatan marah, dengan cara apa itu? Untuk mensedikitkan itu bimukhalafati syahwati, dengan cara yaitu selalu melawan syahwat, wastidrojia, dan meluluh, ya, membiarkan itu istidroj, jadi melarang tapi dengan cara meluluh kepada syahwat, watarotan, dan kadang-kadang dengan cara apa itu? Bikom isyahwati, dengan cara yaitu ditutup syahwat, gerakannya syahwat, wakohriya, dan dipaksa oleh dan wakohriya, dan memaksa pada syahwat, bitaslitil ghadabi, dengan menguasakan marah, wal hamiyati, dan panas, hamiyati, dan emosi, alaiha, atas syahwat, wa takbihi muqtadoyatiha, dan serta menjelekkan kepada pengatrapannya syahwat, i'tadalat, maka menjadi seimbang, menjadi stabil kekuatan syahwat, wa hasunat, dan menjadi bagus akhlak daripada syahwat. Ketika syahwat ini sudah tunduk, ya, sudah stabil, ya, maka nanti akan maka saat itu maka akan
menjadi kuat dan menjadi bagus akhlak daripada sahabat. Ya, akhlak daripada sahabat. Kalau sudah stabil itu berarti sudah menunjukkan akhlak yang baik. Tapi waman adilah, dan barang siapa yang pindah, waman dan barang siapa itu adilah berpindah an hadit thariqati dari cara ini. Kalau ya barang siapa yang adilah itu pindah, ya, artinya dari teori-teori tadi itu, kalau tidak mengambil teori itu, barang siapa yang pindah dari teori itu an hadit thariq kana, maka ada siapa man kaman sebagaimana orang qala Allah taala, di mana Allah taala pernah dawuh di dalam Al-Qur'an, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allah ala ilmin. Afara'aita, apakah kamu tidak melihat, man ittakhadha, atau bagaimana menurut pendapat kamu, manittakhadha, terhadap orang yang menjadikan ilahahu hawahu, yang menjadikan hawa nafsu itu sebagai Tuhannya. Itu bagaimana coba? Ya. Wa qala ta'ala, dan dawuh Allah taala wattaba'a hawahu, yaitu mengikuti hawa nafsunya. Famithluhu, maka perumpamannya itu kamathalil kalbi, perumpamannya seperti orang yang mengikuti hawa nafsunya, membiarkan hawa nafsunya. Ya, wattaba hawahu, wattaba, dan mengikuti hawahu akan hawa nafsunya orang itu. Famathaluhu, maka adapun perumpamaannya orang yang mengikuti hawa nafsunya itu kamathalil kalbi, seperti perumpamaan kambing. Perumpamaannya anjing. Anjing itu bagaimana? Intahmil alaihi yalhas, kalau dihalau alaihi atas anjing, yalhas, maka dia akan menjulurkan lidahnya. Autatruhu, atau kalau kamu biarkan autatruhu, atau engkau membiarkan kepada anjing, yalhas, juga dia akan menjulurkan daripada lidahnya. Itulah nafsu. Kalau dihalau juga tetap mengeluarkan lidahnya, ya kalau diperhatikan seperti anjing. Kalau dibiarkan juga tetap menjulurkan lidahnya. Jadi nafsu itu, masya Allah, satu tentara yang berbahaya itu ya, berbahaya. Wa qala, dan dawuh siapa azza wa jalla, fiman, pada orang naha, yang mencegah an nafsa, akan nafsunya, anil hawa, dari hawa nafsu. Dawuhnya Allah, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Bahwasanya wa amma man khafa, dan adapun orang yang takut maqama rabbih, akan makom Tuhannya man, wa nahan nafsa, dan mencegah siapa man an nafsa, akan dirinya, anil hawa, dari hawa nafsu, fa innal jannata, maka sesungguhnya surga, ia adapun surga itu al ma'wa, menjadi tempatnya kelak. Wasayati, dan akan datang apa kaifiyatu mujahadati hadhil junudi, yaitu cara memerangi tentara ini, wa tasliti ba'dhiha, dan cara menguasai sebagian tentara ini, ala ba'din, atas sebagian. Nanti diterangkan kaifiyah ini fi kitab riyadatin nafsi, di dalam kitab yaitu yang menjelaskan dengan judul Riyadatin Nafsi, yaitu melatih nafsu. Insyaallah, insya jika menghendaki siapa Allah taala. Al-mithalus tsani, sekarang perumpamaan yang kedua, tamsil, hati diumpamakan seperti apa oleh Imam Ghazali. Kalau yang pertama tadi diumpamakan hati dan bala tentaranya itu sebagaimana saya jelaskan tadi, hati seperti raja, hati itu seperti presiden, ya, hati seperti penguasa, dan seterusnya. Sekarang adalah perumpamaan yang kedua, i'lam, ketahuilah, annal badana, sesungguhnya badan, kal madinati, seperti kota. Nah, di dalam perumpamaan yang kedua itu Imam Ghazali mengumpamakan badan dulu. Badan itu seperti Madinah, wal akla, sedangkan akal, akni, mengendaki al mudrika minal insan, ya, al mudrika,
al-mudrika sesuatu yang menemukan, mudrik minal insani daripada manusia. Ya, yang maksudnya adalah hati lah. Jadi yang dimaksudkan akal di sini adalah akni, menghendaki musonef al-mudrika, sesuatu yang bisa menemukan, alat yang bisa menemukan. Ya, mudrik gitu ya. Maksudnya akal. Minal insani daripada manusia. Dalam hal ini adalah akal atau hati. Beliau mentamsilkan, memperumpamakan hati itu kamalikin, ya, seperti raja mudabbirin yang mengatur laha kepada kota. Jadi sekali lagi bahwa badan itu diibaratkan seperti kota, sedangkan hati itu seperti bupati lah, seperti bupati atau wali kota yang mengatur kota ya. Jadi wali kotanya itu namanya hati perumpanya. Wa quwatul mudrikatu, adapun kekuatan al mudrikatu, kekuatan al mudrikah, yang kekuatan yang al mudrikatu yang menemukan, minal hawasi, yang terdiri dari hawas, rasa, adh-dhahirati, yang zahir, wal batinati, dan batin. Kajunudihi, itu seperti tentaranya, wa ahwani, dan seperti teman-temannya atau pembantu-pembantunya. Sedangkan kuwatul mudrikah, kekuatan akal, itu minal hawasi, termasuk bagian daripada insting-insting ya. Adh-dhahirati, baik. Jadi ini semacam pasukan rasa ini yang bisa merasakan, kekuatan yang bisa menemukan ya daripada rasa, yaitu yang zahir dan yang batin. Seperti tentara, itu kajunudi, seperti tentaranya Malik. Wa awani, dan seperti bala atau penolong-penolongnya Malik. Malik aja adalah raja. Wa adhu, dan adapun anggota tubuhnya manusia. Ya tentu kan anggota tubuh kan. Anggota tubuh itu diibaratkan karoiyati, seperti rakyatnya Malik, rakyatnya raja. Wan nafsu, adapun nafsu al amaratu, yang mengajak bisui dengan yang jelek. Wan nafsul amaro, adapun nafsu al amaratu, yang mengajak bisui akan perbuatan jelek. Allati, yang hiya, adapun nafsul amaro bisu, itu asyahwatu, namanya syahwat. Wal ghadabu, adapun ghadab diumpamakan kaduwin seperti musuh, yunazi'u, yang selalu menentang musuhu kepada Malik. Ghadab itu diibaratkan seperti musuh yang selalu menentang kepada raja. Fi mamlakatihi, di dalam kerajaannya, di dalam kekuasaannya si Malik. Wa yas'a, dan berusaha. Siapa yang berusaha? Musuh itu fi ihlaki, musuh dalam ini ghadab. Wa yas'a, dan berusaha, yaitu siapa musuh, fi ihlaki ra'iyatihi, untuk merusak rakyatnya Malik. Fasara, maka jadi badannya si Malik atau si raja itu karibatin, seperti tempat ya menjaga musuh. Jadi badannya raja itu seperti tempat menjaga musuh. Jadi tameng lah, menjadi tameng. Wasuhrin, dan seperti perbatasan musuh. Jadi badannya raja itu semestinya harus seperti itu, harus bisa menjadi tameng daripada rakyatnya. Menjadi tameng dan menjadi perbatasannya musuh.
biar musuh tidak sampai menyerang. Maka yang namanya raja dalam hal ini hati itu harus punya kemampuan itu. Dia punya kemampuan itu. Sehingga pasukan Ghadab yang selalu melawan kepada raja di dalam kekuasaan raja, yang selalu merongrong kekuasaan raja ini, dan di mana nafsu itu juga berusaha menghancurkan yang namanya rakyatnya itu berupa apa? Yaitu berupa anggota tubuh tadi. Kalau sudah seperti itu ya, bahwa yang namanya nafsu itu liar, bahwa yang namanya Ghadab itu akan selalu menyerang, begitu juga nafsu, maka semestinya seharusnya fasoro, maka harus jadi apa badnuhu, badannya si raja itu karibatin wasuhrin, harus menjadi yaitu tempat menjaga musuh, wasuhrin, dan menjadi perbatasan musuh biar musuh tidak menyerang kepada rakyatnya. Wa nafsuhu, dan adapun hatinya manusia itu kamukimin, seperti orang yang bermukim, fihi, di dalam perbatasan ya, di dalam ribat murobitin, yaitu yang murobitin yang menjaga musuh. Jadi Imam Ghazali mengumpamakan bahwa nafsunya manusia itu wa nafsuhu, dan adapun nafsu di mana qalbun juga ini, wa nafsuhu, maka adapun hatinya atau qalbul manusia itu kamukimin, seperti orang yang bermukim, fihi, di dalam perbatasan, fihi, di dalam suratin murabitin, yang menjaga. Nah ini ya, jadi hatinya manusia itu juga harus sebagai orang yang bermukim, sebagai mukim ya, harusnya sebagai mukim, di mana mukim itu di situ maksudnya adalah sebagai tempat untuk menjaga apa? Menjaga dari musuh. Fa'in maka jika huwa, adapun raja ya, malik, jahata itu memerangi aduwahu, musuhnya, wa azamahu, dan membuat lari apa rajahu akan musuh, wa qahrahu, dan memaksa siapa rajahu akan musuh, alama, atas sesuatu, yajibu, yang wajib. Alama yuhibu apa yajibu ini? Di sini nih, alama atas sesuatu, yajibu, yang wajib. Sebagai seorang raja, ketika harus memerangi musuh-musuh berupa nafsu, berupa Ghadab, selama ya, harus memerangi itu dan membuat keok terhadap nafsu musuh itu. Alama yajibu, atas sesuatu yang wajib. Humida, maka akan dipuji apa asaruhu, jejak-jejaknya. Idza ada, apabila kembali siapa raja ilal hadrati, yaitu menuju ke maharibaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika nanti sudah meninggal itu maksudnya ilal hadroh, maka itu akan mendapatkan pujian, akan mendapatkan apresiasi. Jadi seorang raja dalam hal ini hati itu harus memerangi musuh-musuh, harus membuat takut musuh itu kepada hati. Musuh-musuh itu harus dipaksa, dan sampai dia itu menyakiti, dan sampai dia menyerang kepada anggota-anggotanya hati ya. Maka itu ketika hati itu mampu mengalahkan musuh, maka insya Allah akan mendapatkan pujian. Humida asaruhu, akan dipuji apa asaruhu, yaitu jejak-jejaknya daripada hati atau raja.